Mulyono, seorang manusia silver pengamen jalanan, jatuh hati pada Nadia, seorang anggota polisi wanita. Ikatan mereka diuji ketika Nadia hamil dan Mulyono dituduh melakukan tindak kejahatan. Di tengah perbedaan dan rintangan, mereka berjuang membuktikan kebenaran serta menjaga cinta mereka tetap hidup. Malam itu, Jakarta masih riuh oleh deru kendaraan di lampu lalu lintas. Di antara barisan pengamen dan pedagang asongan, seorang pria berlapis cat silver berdiri bak patung hidup. Dialah Mulyono, manusia silver yang tiap hari berjuang demi sesuap nasi. Hidupnya tak mudah. Sejak bocah ia terbiasa mengembara di jalanan, berpindah dari satu sudut ke sudut lain. Meski demikian, Mulyono bukanlah sosok jahat. Hanyalah pria sederhana yang menuntut pencaharian halal. Di sisi lain jalan, Nadia bertugas dalam seragam rapi. Wajahnya tegas, tatapannya tajam sebagai bagian patroli malam yang menjaga keamanan kawasan itu. Kala itu ia menerima laporan ada geng preman kerap mengganggu para pedagang dan pengamen. Tanpa ragu, ia turun tangan. Namun ketika ia menegur salah satu preman, keadaan mendadak tegang. Beraninya kau, polwan!" jejerut seorang preman bertubuh besar, sambil melangkah mendekat dengan senyum sinis. Nadia tetap tenang, meski menyadari jumlah mereka lebih banyak. 5 preman mengepungnya. Dari kejauhan, Mulyono yang mengamati isyarat bahaya, terpanggil hatinya. Seumur hidup, ia tak pernah ingin terlibat urusan aparat. Tapi melihat Nadia terancam, ia segera berlari menghampiri. "Hei, jangan sentuh dia!" teriak Mulyono lantang. Para preman terperangah sebelum tertawa sinis. Salah seorang melepaskan tinju, tapi Mulyono lebih gesit. Ia mengelak dan membalas dengan cepat, membuat lawannya terhuyung. Nadia memanfaatkan momen, dengan gerakan cekatan menundukkan seorang preman dan memborgol tangannya. Melihat keadaan berbalik, keempat preman lainnya memilih kabur. Sebelum petugas lain tiba, Nadia menatap Mulyono dengan napas terengah. "Kamu baik-baik saja." Mulyono menyeka darah di sudut bibirnya dan tersenyum. "Aku sehat-sehat saja, yang penting mereka pergi." Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang meredup, 2 jiwa dari dunia berbeda bertemu tak terduga. Dan kisah mereka pun dimulai. Di dalam mobil patroli, Nadia sesekali melirik sosok Mulyono di sampingnya. "Terima kasih," kata Nadia memecah sunyi. Mulyono menoleh. "Untuk apa? Kalau bukan karena kamu, aku mungkin kewalahan tadi." Senyum samar terukir di wajahnya. "Aku hanya tak tahan melihat orang lemah ditindas." Nadia menatap lebih saksama. Cat silver di tubuh Mulyono mulai terkupas di beberapa titik, saksi hari-harinya yang berat. Namun sorot matanya memendam keteguhan yang langka. "Aku juga tak bisa diam jika ada yang terancam bahaya," imbuh Mulyono. Nadia menarik kotak 3.000 rupiah. "Boleh kuhitung tanganmu?" Mulyono ragu. "Untuk apa?" "Aku cuma mau membersihkan lukamu." Dengan sedikit keberatan, Mulyono membiarkan Nadia merawat goresan di tangan dan wajahnya. Saat Nadia mengusap kapas alkohol, Mulyono meringis, namun tak bersuara. "Kenapa kau jadi manusia silver?" tanya Nadia. Mulyono terdiam sesaat sebelum menjawab. "Karena tak ada pilihan lain. Dulu aku punya pekerjaan tetap, tapi pandemi meruntuhkan semuanya. Tanpa ijazah tinggi atau keahlian khusus, aku bertahan dengan apapun cara halal. Jadilah manusia silver, lebih baik daripada mengemis atau mencuri." Nadia mengangguk pelan, lalu menimpali. "Kalau kau, kenapa jadi polisi?" Mulyono terkekeh. "Karena aku ingin melindungi orang dan tak suka melihat ketidakadilan." Ternyata mereka punya benang merah di hati masing-masing. Tiba-tiba radio patroli berbunyi. 21 melaporkan situasi terkendali. Pelaku kabur, 1 orang diamankan. Nadia segera meraih radio dan memberi respon sebelum memandang Mulyono. "Aku antar kamu pulang." Mulyono terkekeh. "Aku tak punya rumah tetap, biasanya tidur di belakang ruko kosong dekat pasar." Nadia terharu. "Boleh ku beri tumpangan?" Mulyono mengangguk pelan. Mobil patroli mengantar Mulyono ke emperan ruko tempatnya bermalam. Lampu jalan remang, beberapa gelandangan terlelap di sudut. "Yakin turun di sini?" tanya Nadia khawatir. "Aku biasa," jawab Mulyono dengan senyum tipis. Sebelum pergi, Nadia menambahkan,
Besok pagi aku ronda di sini. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Mulyono terkejut, lalu mengangguk. Malam itu, Mulyono menatap langit dan menarik napas panjang. Ada getaran baru dalam dadanya. Keesokan pagi, ia kembali ke perempatan dengan lapisan cat silver yang tersisa. Bertahan seperti biasa, berharap recehan masuk kotak kecilnya. Namun pandangannya tertumbuk pada sosok Nadia yang menanti di tepi jalan, terus memantau arus lalu lintas. Hati Mulyono bergetar. Apakah kebersamaan mereka semalam cuma kebetulan? Saat seorang nenek tua kesulitan menyeberang, Mulyono sigap menolongnya. Nadia menyaksikan. Senyum tipis tersungging. Insting saja, ujar Mulyono saat ditanya. Nadia lalu mengeluarkan sebungkus roti dan sebotol air mineral dari saku, memberikannya. Anggap ini terima kasih, katanya. Mulyono ragu, tapi akhirnya menyambutnya. Kemudian tiba-tiba terdengar teriakan seorang pria yang menuding bocah lusuh sebagai pencuri. Nadia sigap. Ada apa, Pak? Mulyono mendekat dengan khawatir. Di kerumunan, seorang pria paruh baya menggenggam kerah anak kecil. Uang saya hilang, teriaknya. Bocah itu gemetar, air matanya menetes. Mulyono menengahi, kalau mencuri pasti ada bekas uang di sakumu. Nadia menenangkannya. Pak, lepaskan dia dulu, kita cari bareng. Pria itu akhirnya melepaskan. Bocah itu bersembunyi di belakang Mulyono. Setelah mencari, Mulyono menemukan uang yang tertiup angin di bawah bangku. Ini dia, Pak, katanya. Pria itu terdiam, lalu pergi dengan malu. Bocah itu menoleh pada mereka. Terima kasih, Kak. Nadia berjongkok. Nama kamu siapa? Tinggal di mana? Aku tak punya rumah, jawab bocah itu pelan. Nadia dan Mulyono saling berharap. Malamnya, Nadia di mobil patroli, tak henti memikirkan Arga, nama baru bocah itu. Ia segera mengirim pesan pada Mulyono. Masih di tempat biasa? Tak lama Mulyono membalas, iya, kenapa? Aku mau bicara sebentar, balas Nadia. Beberapa menit kemudian Nadia tiba, menatap Mulyono yang duduk di atas kardus usang. Kenapa tak pulang? Tanya Mulyono. Nadia berbisik serius. Maukah kau tinggal di rumahku sementara? Mulyono terkejut. Aku bukan orang yang pantas, Nat. Nadia tersenyum. Justru aku yang tahu nilaimu. Setelah hening, Mulyono menarik napas. Baiklah, aku ikut. Mulai saat itu, ia menempati kamar sederhana di rumah Nadia. Sementara Arga diberi kasur di sudut lain. Mulyono canggung pertama kali merasakan kenyamanan kasur empuk dan atap yang kokoh. Namun yang membingungkan hatinya adalah kedekatan dengan Nadia. Tegas di luar, lembut di hati. Suatu malam Nadia menemukan Mulyono termenung di teras sambil menatap bintang. Belum tidur? Tanya Nadia. Belum terbiasa di sini, jawab Mulyono. Nadia menepuk bahunya. Anggap saja ini rumahmu. Dalam keheningan, dinding pemisah di antara mereka mulai luntur. Tumbuh rasa lebih dari simpati. Pagi berikutnya, sinar matahari menyelinap ke kamar Mulyono. Ia terkejut menemukan Nadia terlelap di sampingnya. Jantungnya berdegup. Selamat pagi, sapa Nadia serak. Mulyono menjawab lirih. Selamat pagi. Nadia membenahi rambutnya. Jangan dipikirkan, aku tak menyesal. Dalam hati, Mulyono bergumul. Cinta mereka memang tak mudah, berbeda status dan dunia. Beberapa minggu berselang, hubungan mereka kian mesra. Namun tiba-tiba Nadia merasakan mual, lemas, emosinya mengambang. Apa aku sakit? Gumamnya saat menatap cermin. Ia membeli alat tes kehamilan, dan 2 garis merah menampakkan keajaiban. Dunia Nadia berputar, bahagia, takut, panik bercampur. Ia bertekad memberitahu Mulyono. Namun panggilan mendesak dari kantor memaksa Nadia meninggalkan rencana itu. Ada kasus besar, pelakunya manusia silver. Suara di telepon serius. Hati Nadia tercekat. Mulyono ditangkap atas tuduhan pencurian. Ia menggeber mobil menuju kantor polisi dengan perasaan campur aduk. Di ruang interogasi, Mulyono duduk terborgol. Wajahnya letih namun tegar. Aku tak mencuri, suaranya serak. Komandan Suroti memanggil Nadia. Lihat rekaman CCTV ini. Mereka melihat sosok berlapis cat silver mengambil dompet.
Bukan Mulyono, bantah Nadia, menunjuk detail gerakan dan postur. Terlihat berbeda. Komandan Suroti bersedia mendalami kasus lebih lanjut. Mulyono tetap ditahan sementara. Nadia rapatkan tekad. Malamnya ia menonton ulang rekaman. Mata terus mencari celah. Akhirnya ia melihat tato kecil di leher pelaku. Sesuatu yang Mulyono tak punya. Keesokan hari, daftar manusia silver. Wilayah itu ditemukan. Anton namanya. Polisi segera menangkap Anton yang mengakui perbuatannya. Komandan Suroti memuji Nadia. Kau berhasil. Mulyono dibebaskan. Begitu borgol dilepas, Mulyono mendekat lega. Kan ku bilang aku akan bebaskanmu, kata Nadia sambil tersenyum. Aku tak pernah meragukanmu, jawab Mulyono, tatapan penuh syukur. Beberapa bulan kemudian, Mulyono bekerja di bengkel, meninggalkan kehidupan jalanan. Nadia makin sibuk tugasnya. Namun satu hal tak berubah. Cinta mereka kian erat. Suatu malam di teras rumah, Nadia menggenggam tangan Mulyono dan meletakkannya di perutnya yang sudah membuncit. Kau tak sendiri dalam ini, bisiknya. Mata Mulyono berkaca-kaca. Kita akan jadi orang tua, gumamnya haru. Nadia mengangguk. Kita hadapi bersama. Di bawah sinar bulan, mereka duduk dalam keheningan, merayakan kebahagiaan kecil yang baru saja bermula. Jalan ke depan mungkin panjang dan penuh lika-liku, tetapi mereka yakin akan melewatinya bersama.